Dari lembah Yunan yang berselimut kabut, hingga laut tropis Nusantara yang berkilau di bawah cahaya matahari, sebuah kisah panjang terukir di antara logam, air, dan jiwa manusia. Mereka datang dari utara, membawa kendang perunggu, besi, dan doa. Mereka menyalakan api kebudayaan yang menembus samudera dan waktu. Dari tangan para pandai besi Yunan, hingga para pelaut Champa yang menatap bintang di langit timur, mereka menanamkan benih peradaban yang kelak bersemi di tanah ini, Nusantara. Disinilah, di antara ombak dan angin, agama, budaya, dan darah manusia berpadu menjadi satu. Sebuah perjumpaan yang melahirkan bangsa baru dan menulis bab suci dalam sejarah dunia maritim Islam. Inilah kisahnya, jejak langit timur, dari Yunan ke Champa dan kejayaan Islam Nusantara. Kabut menutup lembah-lembah tinggi Yunan. Di sanalah, ribuan tahun sebelum Masehi, manusia mulai memahat masa depan mereka dengan logam dan api. Dari tanah pegunungan di barat daya Tiongkok itu, sebuah peradaban tumbuh perlahan, mengukir suara yang akan menggema jauh ke selatan, ke pulau-pulau tropis yang kelak disebut Nusantara. Di sepanjang sungai-sungai purba, manusia Yunan menyalakan tungku pertama mereka. Mereka menyalakan bara logam perunggu dan besi, lalu menempahnya menjadi alat dan pusaka. Suara denting logam menggaung di antara lembah dan gunung, menciptakan simfoni awal masa perunggu besi. Dari situlah, hubungan purba antara Yunan dan dunia laut di selatan mulai terbentuk, sebuah jalur yang tak hanya menghubungkan daratan dan samudera, tapi juga menyatukan budaya, jiwa, dan keyakinan. Gelombang hubungan itu bertahan ribuan tahun. Di sepanjang lintasan laut, perahu-perahu berlayar membawa bukan hanya barang, tapi juga cerita, simbol, dan pengetahuan. Di Nusantara, arkeolog menemukan peninggalan yang mengisyaratkan keterhubungan itu, kendang perunggu atau nekara, peninggalan misterius yang ditemukan di Jawa, Sumatera, Bali, Sumbawa, hingga kepulauan di Indonesia Timur. Kendang itu tak sekedar benda, ia adalah suara masa lalu yang masih bergema. Pola ukirannya serupa dengan temuan di Indochina dan Cina Selatan. Dari Yunan hingga Dongson di utara Vietnam, dari Teluk Tonkin hingga perbukitan Nusantara, pola-pola itu seolah menegaskan satu hal, bahwa dunia selatan dan utara pernah bernafas dalam satu ritme peradaban. Di Sumatera Selatan, sebuah genderang perunggu besar ditemukan, tinggi lebih dari 1 meter, berat lebih dari 100 kilogram. Sebuah karya yang lahir dari tangan-tangan yang telah memahami harmoni antara api, tanah, dan logam. Para ahli menyebutnya genderang Dongson, dibuat sekitar tahun 600 hingga 300 sebelum Masehi. Bentuknya mirip dengan gendering perunggu dari dinasti Han di Cina. Kendang-kendang itu dahulu digunakan bukan sekedar untuk musik. Mereka adalah simbol pemujaan, suara yang menghubungkan manusia dengan alam, bumi dengan langit, yang hidup dengan yang suci. Kendang Dongson dalam perjalanan waktu menyebar, diperjualbelikan, bahkan dijadikan benda pusaka. Ia adalah artefak dari dunia lama, saksi bisu hubungan antara Yunan, Dongson, dan Nusantara. Di pesisir Vietnam, di antara kabut pagi Laut Cina Selatan, berdiri sebuah negeri maritim bernama Champa. Dari Bien Hoa di utara Saigon hingga Porte Danam di selatan Hanoi, bangsa ini membentang di sepanjang garis pantai, menatap laut yang sama yang juga dipandang oleh pelaut-pelaut Nusantara. Wilayah itu dulunya merupakan rumah bagi berbagai bangsa: Vietnam, Siam, Khmer, Mon, dan Champa. Mereka berbaur di sepanjang jalur perdagangan laut yang menjadi nadi Asia Tenggara. Dan seperti halnya Nusantara, Champa adalah negeri yang hidup di antara ombak dan doa. Pada abad ke-10 Masehi, hubungan Champa dengan dunia Islam mulai tercatat. Meskipun banyak sejarawan menyebut pengaruh Islam di Champa belum kuat sebelum tahun 1471 Masehi, masa kejatuhan mereka akibat serangan besar Vietnam, namun jejak-jejak spiritual itu sudah tampak jauh sebelumnya.
Raja Champa, Indra Varman III, mengirimkan seorang utusan bernama Abu Hasan, seorang Muslim, ke istana Kaisar Cina pada tahun 951 dan 958 Masehi. Disitulah, untuk pertama kalinya, dunia Champa menatap utara dan mengenalkan dirinya sebagai bagian dari dunia Islam. Bukti lain datang dari prasasti-prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di tanah Champa antara tahun 1902-1907 Masehi. Tulisan-tulisan itu bercerita bahwa pada pertengahan abad ke-10 Masehi, kaum Muslim Champa telah memiliki permukiman dan otonomi sendiri. Salah satu prasasti paling berharga ditemukan di Phanrang, Panduranga. Di sana, tertulis nama seorang Muslim yang wafat pada tahun 1039 Masehi, Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Aradah, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Kamil. Batu isannya bergaya Kufi dan usianya lebih tua dari makam Fatimah binti Maimun di Laran, Gresik, yang selama ini dianggap sebagai makam Islam tertua di Nusantara. Maka jelaslah, jauh sebelum gelombang dakwah Wali Songo berembus dari tanah Jawa, Champa telah menjadi jembatan peradaban Islam yang menyeberangi lautan dan waktu. Ketika Kubilai Khan naik tahta pada tahun 1275 Masehi, dunia Islam mendapatkan tempat istimewa di bawah kekuasaan Mongol. Orang-orang Islam dari Turkestan, dari Balkh, Bukhara, hingga Samarkand diberi kebebasan, kepercayaan, bahkan jabatan di istana. Mereka bukan hanya pedagang, tetapi juga pejabat, menteri, dan penasihat. Salah satunya, Hasanuddin, seorang panglima Muslim kepercayaan Kubilai Khan, menaklukkan Champa dan menanamkan pengaruh Islam di sana. Gelombang baru dakwah pun menyebar dari pesisir Vietnam, menelusuri laut hingga ke barat, menuju Kepulauan Nusantara. Hubungan antara Champa dan Nusantara sudah lama terjalin, bukan hanya lewat perdagangan, tapi juga melalui pernikahan dan darah bangsawan. Catatan sejarah menulis bahwa Raja Jayasingawarman III dari Champa menikah dengan Ratu Tapasi, saudara dari Sri Kertanegara dari Singasari. Beberapa abad kemudian, di masa Majapahit, Sri Kertawijaya memperistri putri Champa bernama Darawati, seorang muslimah. Tapi kejayaan itu tidak abadi. Tahun 1446 Masehi, pasukan Vietnam di bawah pimpinan Le Nanyih Ton menyerbu ibu kota Wijaya. Champa sempat bangkit dan merebut kembali negerinya. Tapi pada tahun 1471 Masehi, bencana besar datang. Le Nanyih Ton kembali menyerang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Laut berwarna merah, api membakar kota suci Wijaya. Sekitar 60.000 orang Champa disembelih, 30.000 ditawan, dan raja mereka beserta 50 anggota keluarga dirantai sebagai tawanan. Champa pun runtuh. Namun dari kehancuran itulah lahirlah perjalanan baru. Gelombang pengungsi Champa, banyak di antara mereka adalah Muslim, berlayar ke selatan, menuju Kepulauan Nusantara. Mereka membawa luka dan kehilangan, tapi juga membawa ilmu, budaya, dan keyakinan yang akan menyalakan bab baru sejarah Islam di Tanah Selatan. Sejarah mencatat, pada rentang waktu antara tahun 1446 hingga 1471 Masehi, arus besar pelarian orang Champa menuju Nusantara benar-benar terjadi. Kisah mereka kemudian hidup dalam berbagai historiografi Melayu dan Jawa, dari Sulalatu Salatin, sejarah Melayu, hingga Babat Tanah Jawi, Babat Ngampel Denta, Purwaka Carubanegari, dan Serat Kanda. Dari catatan itu kita tahu, orang-orang Champa bukan sekadar tamu. Mereka adalah pembawa lentera yang mempercepat penyebaran Islam di Nusantara. Nama-nama besar pun muncul. Tokoh-tokoh yang dalam legenda dikenal sebagai para Wali Songo. Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban. Mereka semua, atau sebagian di antaranya, memiliki darah, hubungan atau murid-murid dari Tanah Champa. Kedatangan mereka bukan hanya membawa ajaran agama, tapi juga tradisi, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan. Menurut sejarawan H.J. de Graaf, pada abad ke-15 hingga 16, pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam semakin aktif di Jawa. Dari mereka, unsur adat dan kebiasaan Champa terserap ke dalam budaya masyarakat pesisir Nusantara. Kata mak untuk ibu, kakak untuk saudara tua, adi untuk adik laki-laki kecil, dan kacoa untuk anak laki-laki kecil. Semua ini berasal dari lidah orang Champa
dan hingga kini masih hidup di bibir orang Melayu dan Jawa pesisir. Di masa Majapahit, masyarakat masih menggunakan sebutan seperti Ina, Raka, dan Rayi. Tapi setelah arus Campa datang, bahasa pun perlahan berubah. Dari bahasa lahir kebiasaan, dari kebiasaan lahir tradisi, dan dari tradisi lahirlah wajah baru Nusantara, wajah yang lebih hangat, religius, dan bercorak maritim. Tak hanya bahasa, tetapi juga ritual dan keagamaan. Tradisi memperingati kematian pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, hingga ke-1000. Semuanya mencerminkan pengaruh ajaran Islam Campa yang berpadu dengan spiritualitas lokal. Upacara kenduri, haul, dan berbagai bentuk tahayul, serta tabu yang dijalankan dengan hikmat hingga kini, adalah jejak halus dari penyatuan dua dunia, spiritualitas Campa dan jiwa Nusantara. Dalam perjalanan waktu, pengaruh itu tidak pernah padam. Di setiap doa yang dipanjatkan, di setiap gending yang mengiringi tahlilan, ada gema jauh dari utara, dari Yunan, dari Campa, dari lautan yang menyatukan mereka. Maka, sejarah ini bukan sekadar kisah tentang perpindahan manusia, tapi tentang perjalanan peradaban. Dari Yunan yang tinggi hingga Campa yang hangat, dari suara genderang perunggu hingga lantunan azan di pesisir Jawa, dari bara logam hingga cahaya iman, semua mengalir dalam satu garis yang tak terputus, garis laut Asia Tenggara. Yunan memberi teknik dan logam, Campa membawa jiwa dan iman, dan Nusantara menyatukan keduanya menjadi peradaban baru. Peradaban maritim Islam yang unik dan berakar dalam budaya lokal. Kini, bila kita berjalan di tepian Laut Karawang atau menatap Masjid Tua di Gresik, kita sesungguhnya sedang menatap masa lalu yang panjang. Masa ketika suara kendang dongson masih bergema lembut di bawah langit selatan dan para pelaut Campa berlayar membawa keyakinan mereka di atas ombak sejarah. Inilah kisah yang tak boleh hilang dari ingatan bangsa, bahwa identitas Nusantara lahir dari perjumpaan antara logam dan doa, antara laut dan langit, antara Yunan, Campa, dan kita. Waktu telah menelan banyak kerajaan, tapi tidak pernah benar-benar memadamkan cahaya yang mereka nyalakan. Dari genderang perunggu di pegunungan Yunan, hingga doa yang dilantunkan di masjid-masjid tua pesisir Jawa, semuanya terhubung oleh satu jalur suci, laut yang menyatukan langit dan bumi. Yunan memberi logam dan ilmu, Campa membawa iman dan budaya. Dan di tanah Nusantara, keduanya berpadu menjadi jantung dari peradaban Islam maritim yang agung. Karena sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan nafas yang masih hidup di dalam diri kita hari ini. Maka ketika angin laut berhembus dari timur, dengarkanlah, itu adalah suara masa lalu yang masih berbisik, mengingatkan kita siapa sebenarnya kita, anak laut, pewaris peradaban Yunan dan Campa.